Pada kesempatan kali ini, saya mau membuat desain 3 dimensi dari sebuah kawasan PLTNG. Gambarnya sendiri, gambar kerjanya sudah ada, sudah saya buat di AutoCAD. Nah, jadi saya tinggal insert atau masukkan ke dalam ArchiCAD sebagai referensi agar lebih mudah nanti kita dalam perletakan kolom, balok, dan lain-lain. Kita jadikan patokan untuk penempatannya. Kita langsung drag saja agar lebih cepat. Gambar CAD-nya tadi kita masukkan ke dalam ArchiCAD. Kurang lebih seperti ini untuk set plan-nya dan juga rencana pondasi dan rencana kolom dan balok. Ini merupakan rencana pondasi dan T-beam atau sloof dari admin building atau bangunan kantor. Kemudian ini untuk bangunan post security. Nah, sebelum mulai kita atur dulu untuk settingan dimensinya. Kita menggunakan senti. Di sini saya menggunakan senti, sentimeter. Kita rubah dulu. Kemudian kita coba ukur untuk pelketnya sendiri itu ukurannya 1,2 kali 1,2 meter. Langsung saja kita buat dengan tool balok. Kita sesuaikan ukurannya 1,2 kali 1,2, lalu kita posisikan pada denah yang sudah ada. Kemudian ukurannya, dimensinya kita sesuaikan. Untuk ketebalannya sendiri 60 cm. Lalu selanjutnya kita bisa memberikan material, untuk material beton. Di sini arsirannya atau surface-nya kita bisa pilih, sesuaikan saja. Kemudian kita copy, menyesuaikan dengan gambar yang sudah ada. Kita posisikan. Kemudian selanjutnya kita buat untuk tiang pancangnya. Tiang pancang yang digunakan di sini diameter 40 cm. Kemudian kita sesuaikan posisinya. Oke. Untuk kedalamannya sendiri ini saya hanya batasi di 3 meter, tapi pada aktualnya mengikuti data hasil sondir. Ini hanya untuk ditampilkan saja perwakilan. Untuk kedalaman totalnya karena bervariasi, jadi saya buat tipikal saja 3 meter semua. Selanjutnya kita buat untuk T-beam-nya atau sloof. Dimensinya untuk post security ini 20 kali 40 cm. Kemudian posisinya dari pel cap sendiri itu naik kurang lebih 30 cm. Jadi ada pedestalnya kurang lebih 30 cm dari pel cap. Kemudian kita atur saja posisinya sesuaikan dengan gambar 2D yang kita import tadi. Nah, di sini menurut saya ya, kemudahan dari ArchiCAD ini dia lebih fleksibel ya. Jadi untuk menggambar balok misalnya, apabila panjangnya berlebih atau apa, kita tinggal eh, menariknya. Jadi kita bisa tarik, kita bisa untuk menambahkan ataupun mengurangi. Jadi menurut saya ArchiCAD ini fleksibel. Hampir mirip dengan SketchUp, namun dia lebih apa ya? Lebih proper seperti itu. Misalkan kita ingin buat potongan, kita tinggal menarik garis section, maka potongan akan terbentuk secara otomatis. Apabila kita ingin membuat tampak, maka kita tinggal menarik garis elevation, maka tampak pun akan jadi. Dia hampir mirip dengan Revit,
Namun kalau Revit itu menurut saya pribadi sih menggunakan Revit itu dia lebih kaku, namun dia bisa lebih kompleks. Kalau ArchiCAD ini menurut saya ya kelebihannya itu tadi, dia lebih fleksibel. Oke, kita lanjut saja. Kita buat untuk ring baloknya. Ring baloknya sendiri ini dimensinya 20 kali 30 cm. Untuk ketinggian bangunannya dari lantai hingga ring balok itu 3 meter. Kemudian kita grup saja per layar, misalkan layar kolom sendiri, balok sendiri agar lebih enak ketika kita ingin mengcopy atau memindahkannya. Jika sudah dalam satu grup maka lebih mudah untuk kita pindahkan. Selanjutnya kita buat untuk pondasi dari admin building atau bangunan kantor. Dimensi dari pile cap dan juga tiang pancangnya sama. Dimensi dari pile cap itu 1,2 kali 1,2, kemudian tiang pancangnya menggunakan diameter 40. Kita posisikan sesuai dengan gambar, copy-copy saja. Nah, di sini tidak semua pertemuan antar sleeve ada fondasinya. Nah, ini dari hasil sondir didapatkan seperti ini, jadi posisinya itu bervariasi. Tidak di setiap pertemuan antar sleeve atau antar tip-in itu terdapat eh, tiang pancangnya. Jadi kita ikutin saja. Kemudian untuk T-beamnya sendiri itu dimensinya 40 kali 60. Ada dua jenis ukuran yang kita gunakan. Yang pertama itu 40-60, kemudian yang satunya itu 30 kali 40. Lalu sama posisinya dari pelket, dia naik kurang lebih 30 cm. Jadi ada pedestal kurang lebih 30 cm di situ. Kemudian langsung saja ini saya percepat. eh, Bangunan ini ada banyak ya, jadi diantaranya itu ada post security, admin building, musola, kemudian masih banyak bangunan lain. Nanti kita akan buat. Namun di sini saya pisahkan per eh, material struktur yang digunakan. Untuk keempat bangunan ini dari mulai post security, admin building, musola, laboratori, switchgear, oh ada 5 ya. Itu dia menggunakan struktur kolom beton bertulang. Jadi kita akan buat ini secara terpisah. Nanti untuk bangunan yang lain seperti shelter, powerhouse, warehouse, itu dia menggunakan struktur baja. Jadi kita akan bikin mungkin di video selanjutnya. Ini untuk yang bangunan-bangunan yang menggunakan material beton bertulang, kita sendirikan dulu. Yang untuk struktur kolom, balok, pondasi menggunakan beton bertulang. Nah, ini set plan-nya seperti ini kurang lebih. Jadi ada banyak bangunan yang nanti akan kita gambar. Ini untuk switchgear 20 kV, ruang-ruang panel. Sama seperti tadi, untuk dimensi pel cap-nya masih sama 1,2 kali 1,2 dengan tiang panjang diameter 40 cm. Untuk tipinnya 40 kali 60. Kita tarik, sesuaikan dengan gambar, kemudian kita copy-copy saja. Untuk laboratori sendiri ini sama, dia juga ada dua jenis T-beam, dua ukuran yang digunakan.
Ada 40, 60, dan juga 30 kali 50. Kurang lebih seperti ini. Kita tempatkan sesuai posisinya. Kemudian kita buat untuk kolomnya. Kolomnya ini dimensinya 50 kali 50. Dengan ketinggian bangunan dari T-beam hingga dengan ring balok itu 7 meter. Kita copy-copy saja untuk kolomnya. Kemudian kita kopikan untuk balok lantai dasar. Ini untuk yang ruang bawah ini dia untuk penempatan kabel-kabel, kabel power. Jadi dia ada ruang kurang lebih ketinggiannya tuh 1,3 meter. Untuk area bawah ini dia untuk ruang kabel. Jadi kabel-kabel yang uh, dari LVMV ataupun dari switch apa kebalikannya dari switchgear ke LVMV itu lewatnya dari bawah kemudian naik di lantai dasar kemudian masuk ke panel-panel pada bangunan ini, panel 20 kV. Oke, kita posisikan sesuai posisinya pada set plan. Penempatannya kita samakan, rotasinya kita rotate saja, kemudian kita posisikan. Kita coba cek untuk 3D-nya. Nah, sudah tepat posisinya. Seperti ini nanti kurang lebih. Nah, ini bangunan-bangunan yang menggunakan struktur beton bertulang. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini masih banyak bangunan yang lain ya, yang menggunakan struktur baja. Nanti kita akan buat pada video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.